Jadi inilah tugu perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Kota Masin. Jadi kita sudah menginjakan kaki kembali di Indonesia. Pagi, tadi malam kita menginap di Maliana, ini sebelah barat di Timor Leste. Dan hari ini rencananya kita bakal ke arah selatan, masih di barat juga, itu ke kota namanya Suai. Nah, Suai ini kota yang masih baru, katanya desainnya itu modern, karena akan menjadi tempat atau basis utama dari bisnis peminyakan Timor Leste ya. Nah itulah ya, ayo kita berangkat. Pagi Edi. Halo, selamat pagi. Udah siap kita jalan? Iya. Oke. Ya, jadi dari hotel datang pagi juga, kita lihat ada apa. Bendera Jerman, Vatikan. Nah, ini makan paginya, dapat roti, kita kasih mentega, tambah telur, terus ini ada keju lagi, kasih keju. Oke, udah makan pagi roti, lumayan enak. Kita lanjut jalan. Kita meninggalkan Maliana jam 8.50 pagi. Maliana adalah kota kecil yang berada di dasar lembah, yang juga merupakan pusat pertanian dari Timor Leste. Untuk mencapai Suai yang berada di pantai selatan Timor Leste, kita harus melewati pegunungan yang membentang dari barat hingga timur Timor Leste. Kita dalam perjalanan dari Maliana itu di balik gunung ini, lalu kita naik ke gunung sampai di Bobonaro. Ujung-ujungnya nanti bakal ke arah sana. Itu laut gitu ya, itu laut bagian utara. Nah, Suai itu ada di balik gunung yang ini. Kita lanjut jalan lagi. Yang bagus kanan ke Indonesia, diprioritaskan bangunannya. Nanti kita ambil jalan jelek. Jadi kita tanya orang, kita bisa ke arah perbatasan Indonesia di gunung. Nah, dari situ nanti lanjut ke Suai. Nah, jadi kita muter, kita balik lagi ke perbatasan.
perbatasan Timor Leste-nya buat pengamanan, tapi menaranya udah nggak ada atapnya. Ya, inilah sepertinya pos perbatasan penjaga polisi perbatasan. Inilah kita di pos perbatasan Timor Leste, luar biasa. Ya, inilah Posto Frontiera PNTL, Bora Posto Lolotoe. Nah inilah, jadi menarik ya. Nah ini bendera Timor Leste. Nah jadi katanya di sini dulu ada jalan masuk ke Indonesia. Katanya 2012 kedua presiden udah ketemu untuk membahas ini, tapi masih belum diresmikan. Nah jadi ini jalannya ya. Nah inilah jalan yang katanya dulu nyambung ke Indonesia, tapi udah lama nggak dilewatin. Nah di situ ada papan. Nah itu papan perbatasan. Itu juga. Ya coba kita ke sana deh. Jadi ini kita jalan ke perbatasan. Tadi kata penjaga pos perbatasan, silakan aja lewat, tapi ya jangan ke sana. Nah, ini mendaki, makanya ngos-ngosan. Yang menarik di bagian Timor Leste aja udah ada orang Indonesia. Itu katanya orang Indonesia tuh yang lagi jaga sapi di situ, karena sapinya nyebrang. Jadi kita kesana deh. Ya jadi ini kelihatan ya bekas jalan mobil. Kita sampai di perbatasan dengan Indonesia. Bisa kelihatan. Jadi ini punggung bukit, ini perbatasannya. Udah mulai turun. Jadi itu Indonesia. Tuh. Ada desa ya. Itu desa Indonesia. Nah itu ada papan penanda. Jadi secara teknis itu Indonesia. Ini sudah menjejakkan kaki di Indonesia tanpa ngecap stempel imigrasi, tanpa menggunakan paspor. Ya, jadi ini tai sapi dari sapi Indonesia juga yang lagi kesini. Penjaganya pun lagi kesini. Jadi desanya dekat sekali ya. Jadi kita bayangin sukanya perang. Nah, ayo kita ke papan penanda. Nih, attention, Linha Frontiera Entre. Nah nggak bisa dibaca ya. Tulisannya plus 50 meter. Border signpost tahun 2011. Jadi ini pos penanda batas Timor Leste. Tapi dari sisi Timor Leste-nya ya, jadi bilang masih 50 meter lagi ke sana. Yang tadi sebelah situ tadi. Sedangkan pos perbatasannya, penjaganya, polisinya itu ada di situ tuh. Nah, itu pos perbatasannya. Ini tanda dari sisi Timor Leste. Sayangnya dari sisi Indonesia nggak bikin ya. Atau mungkin yang di bagian belakang ya, coba kita baca. Masalahnya bagian sini tadi kalau kita lihat nggak terlalu jelas. Karena tulisannya sepertinya udah dihapus. Tuh. Nih, coba kita baca ya. Ini tama nggak jelas. Anda masuk wilayah Timor Leste. Warning, you have entered the territory of Timor Leste. Nah jadi inilah pembatas negara. Baiklah, itu aja. Sekian lintas batas Indonesia Timor Leste tanpa menggunakan paspor. Hanya bermodalkan izin lisan, tidak tertulis ya. Jadi kita bisa lihat sisi Indonesia, sisi Timor Leste dari sana juga. Jadi perbatasannya persis di punggung bukit ini. Yuk kita balik yuk. Nah, itu ada tugunya, kita kesana deh.
Kayak ada bekas tulisan tapi udah gak kebaca, ini cuma O doang. Ini gak kebaca. Terus sini ada tulisan apa nih? Armed Kostrad. Ada tulisan Kostrad ya. Tulisan Armed. Octavianus SIK. Nggak jelas ini apa. Ini kok 3920. Ya, tapi yang paling penting adalah ini. Indonesia. Timor Leste. 2005. Batas negara. Border. Itu ya. Ini tugunya. Mantap. Nah, jadi inilah tugu perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Tadi bisa dilihat di tulisannya Timor Leste Indonesia. Nah itu, jadi di sana Indonesia, sedangkan di sebaliknya ini Timor Leste. Ya udah, kita turun deh. Yuk. Ini jalan mobilnya. Tadi di sisi Indonesia jalannya masih kejaga bagus. Yang ini mungkin udah lebih jarang lewatin. Kita lanjut jalan lagi. Aspal Suai City. Lewat tol atau? Tol Bisa ya? biasa. Jadi ini monumen pembantaian di tahun 1999 di suatu gereja di mana banyak orang mati tewas oleh milisia dan juga katanya TNI. Nah itu ya. Tapi sayangnya di sini nggak diceritain sebabnya apa, kenapa bisa ada pembantaian ini, nggak jelas, cuma diingetin aja. Ini 6 September 1999. Inilah gerejanya. Gereja di Suai, Kota Lima. Udah berapa bulan yang lalu. Ini makan nasi goreng. Ini bekas dari zaman Indonesia, tapi gua kebelah, tapi yang sana udah dihancurin, ataupun nggak sengaja. Banyak rumah adat. Bagus ya. Kita lihat. Lihat foto Jalan aja. Jadi ini bagian dari seperti kampung adat ya, karena ini rumah-rumah adat semua. Nah, tuh, bayangkan rumah-rumah. Jadi di pantai selatan di Suai ini pernah ada penambangan minyak. Nah ini bekasnya ya. Jadi ini bekas benteng pertahanan, benteng Portugis. Kita sekarang kembali lagi di pantai selatan.
Meskipun sekarang ini udah nggak bisa dibilang Samudra Hindia ya, ini Laut Timur. Makanya mungkin ombaknya nggak sebesar di selatan Jawa atau di selatan dari Lombok misalnya atau Bali. Ya, akhir ke pantai selatan kan di ND itu juga udah nggak terlalu besar ombaknya, dan juga Kute ya, Kute Lombok. Nah, coba kita ke sana. Di sana ada muara sungai. Jadi sini katanya ada banyak buaya. Memang di selatannya Pulau Timur ini, di pantai selatan banyak buaya. Katanya buaya-buaya dari Australia bahkan nyebrang ke sini. Tapi itu katanya ya, jadi kita nggak tahu. Buaya laut. Nah, tapi memang di pantai ini memang banyak buaya, khususnya di muara sungai tadi yang sempat kita cek. Tapi pas lagi nggak ada buaya, katanya lagi matahari terbenam, berapa banyak buayanya. Tapi coba kita lihat aja dari sekitar sini. Tuh, muara sungainya di sebelah sana. Masih jauh. Ya, jadi inilah pantai selatan tadi. Kita akan meninggalkan pantai selatan, kita lanjut jalan-jalan lagi. Kita meninggalkan Swailoro jam setengah 4 sore. Swailoro adalah perkampungan adat yang terdiri dari rumah-rumah tradisional. Lokasinya berada di pantai selatan, di samping sebuah sungai yang katanya ada banyak buaya. Tapi kita tidak ketemu buaya. Katanya buaya baru muncul saat matahari terbenam. Oleh sebab itu, kita jalan dulu ke arah barat ke Salele untuk menuju perbatasan dengan Indonesia. Nanti saat matahari terbenam, kita kembali lagi cari buaya. Kita memasuki expressway satu-satunya di Timor Leste. Panjangnya sekitar 30-an kilometer. Tapi dari Suai ke arah barat mungkin tidak terlalu panjang. Nah, meskipun ini masih baru, tapi sudah terlihat banyak bekas-bekas longsor. Ya, inilah Timor Leste. Banyak jalan baru, tapi sudah banyak yang langsung rusak. Tidak lama kemudian, kita keluar dari expressway. Perbatasan dengan Indonesia sudah dekat. Inilah perbatasan Gak usah masukin. Timor Leste dengan Indonesia. Ya, jadi inilah visitor. Habis jembatan itu langsung ada welcome to Indonesia, selamat datang. Jadi kita ada di pos perbatasan Salele. Inilah kalau kita menyebut Indonesia dari sisi selatan Pulau Timor. Nah, jadi sungai ini adalah perbatasannya. Nah, ini jembatan. Maka di situ tulisannya welcome to Indonesia. Selamat datang Indonesia. Cuma jam 5 udah tutup, makanya itu bapak tentaranya udah tutup gerbangnya barusan. Tadi masih kebuka, baru aja ditutup. Nah, sekarang udah jam 4.30. Maka tutup setengah jam lebih awal ternyata. Ya itulah ya, khas. Nah, jadi kita intip-intip aja dari sini. Kita ambil video. Penjaga-penjaga yang pulang.
Waduh, Edi, akhirnya masuk ke Indonesia ya. Perbatasannya kan jembatan ini ya. Wah, masuk Timor Leste lagi. Luar biasa. Yaudah, kita foto dulu sama selamat datang di Indonesia. Perbatasan Indonesia dengan Timor Leste di sebelah selatan adalah salah satu yang utama selain yang di sebelah utara. Di selatan, di sisi Timor Leste, namanya Salele. Sedangkan di sisi Indonesia namanya Motamasin. Kita bisa melihat dari udara bahwa di sebelah selatan itu sana ada pantai. Dan katanya banyak sebenarnya orang Indonesia ataupun Timor Leste yang menyeberang lewat pantai saja tanpa mengecap paspor. Menariknya, dulu banyak orang Indonesia datang ke perbatasan ini untuk berfoto dan perbatasan karena sisi Timor Leste lebih bagus, khususnya setelah merdeka. Namun, setelah pemerintahan Jokowi, pos perbatasan Indonesia di Motamasin diperbaharui sehingga menjadi lebih cantik. Sehingga kali ini gantian, orang Timor Leste yang datang ke perbatasan untuk berfoto dengan pos lintas batas Indonesia. Menariknya, dari udara kita bisa melihat bahwa desain gedung-gedung di Indonesia berwarna putih, sedangkan di Timor Leste berwarna merah. Seolah-olah seperti bendera Indonesia ya. Inilah menunjukkan bahwa kita sebenarnya masih bersaudara. Jadi dapat izin untuk dibukain untuk masuk untuk foto-foto aja. Paling nggak di depan Garuda itu. Ini kita lihat. Isi. Nah, inilah kita masuk ke wilayah Indonesia. Selamat datang. Waduh. Nah, ini tulisannya lebih kelihatan. Motamasin. Nah, itulah. Motamasin. Oh ya. Jadi itulah perbatasan Motamasin. Jadi kita udah menginjakan kaki kembali di Indonesia. Nah, itulah. Tapi kita nggak ngecap, nggak apa. Cuma dikasih izin oleh aparat keamanan yang baik hati. Nah, sini tuh apa? Selamat jalan, kawan. Oke lah, kita balik. Nanti takutnya yang di Timor Leste-nya malah ditutup. Yuk, kita balik. Nah, itulah ya. Jadi kita agak ditegur apa? Karena seharusnya memang nggak boleh nyebrang karena kan nggak ngecap. Nah, jadi ini datengin juga oleh bagian dari Timor Leste-nya. Nggak boleh nyebrang, balik. Nah, kita balik. Indonesia 1 menit aja. 1 menit. Nah, inilah Timor Leste. Kita lanjut lagi. Kita berjalan kembali ke Suai Loro untuk melihat buaya yang katanya muncul saat matahari terbenam. Yuk, saksikan. Ya, jadi itulah buayanya ya. Tuh matanya aja yang kelihatan tuh. Ya, jadi itulah buayanya. Ayo kita coba pancing dengan ayam potong katanya. Nah, itu tuh. Tuh. Ayam foto 115. Ya, kene nih. Nah, itu tuh. Ada betin orang metin Inggris atau Inggris ya nah. Nggak terlalu besar ya. Tapi inilah in the wild, lihat apa? Nyelam lagi dia. Ya. Ini ada kapal datang, padahal tadi buayanya habis dari situ. Kapal digitu-gituin supaya aman dari buaya. Jadi kita udah ada ayamnya. Tadi buaya takir di situ, tapi sejak kapalnya datang kita nggak tahu lokasinya di mana. Nah, ini ayamnya masih diikat dulu nih, lagi bikin tali. Ini lagi bikin tali. Talinya. Nah, itu ya, nanti buat mancing buaya. Ini ayam potong. Nanti plastiknya dimakan buaya juga ini plastiknya. Iya. Oke. Iya. Oh, buayanya udah muncul lagi tapi agak jauh di sana ya. Tuh. Nah, itulah buayanya lagi di sana. Akhirnya naik kapal untuk memancing lebih dekat.
Ya, itu umpannya copot itu di situ tuh ya. Jadi karena buayanya sepertinya masih kenyang dan kita nggak ada waktu, jadi kita nggak nungguin, kita balik. Pemerintah untuk memaksimalkan Joya. Jadi kita akan nginap di sini. Ya, jadi ini ada 11 kamar katanya yang punya orang Indonesia. Dan istrinya orang Indonesia. Nah ini kamar seperti ini ya. Ya, jadi mati lampu satu kota gelap semua. Nah, jadi udah mati lampu dan sekarang turun hujan. Ya, untung juga kita udah sampai di hotel dan kemarin nggak hujan dan tadi juga nggak hujan. Oke lah, kita istirahat, kita edit lagi. Ikuti terus Bang Jago, sampai jumpa.